itu juga dibuat seperti manusia, punya kepribadian. Jadi bahwa produk-produk itu juga digunakan oleh manusia, berarti apa? Kita juga harus memanusiakan produk supaya disukai oleh manusia. Jadi punya ikatan emosional dengan produk. Ya kan, nanti kita cari kepribadiannya Kims ini apa ya, ya kan. Kemudian selain kepribadian, bahwa manusia, masyarakat itu juga sudah memperhatikan unsur spiritualitas, ya, bahwa produk itu juga harus punya tanggung jawab moral. Ya, jadi kan ada rasional marketing, emosional marketing, dan ada spiritual marketing. Nah, seperti itu. Jadi bahwa produk itu juga harus jujur. Misalnya kalau produk itu dikatakan dia tidak merusak kesehatan, berarti dia memang betul-betul tidak merusak kesehatan. Kalau misalnya ini ibu-ibu yang ada kosmetik memutihkan gitu ya Bu ya, nah, berarti kalau dikatakan bahwa itu bisa memutihkan, ya memutihkan. Padahal itu bohong juga ya Pak. Kalau saya pakai satu pabrik kayaknya nggak putih-putih. Nah, seperti itu. Jadi ada unsur spiritualitas, bahwa produk itu juga tidak boleh merusak lingkungan. Dia juga harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya. Nah, itu ya. Jadi kalau di 4.0 berarti sebenarnya itu adalah 3.0 plus digital. Ya, jadi sudah ada unsur manusianya ditambah dengan digitalnya. Ya. Jadi kemudian ini ya, bahwa pelanggan juga semakin sedikit waktu dan perhatian untuk merek perusahaan, dan mereka dikelilingi oleh banyak alternatif. Jadi sangat sibuk sehingga tidak sempat lagi memperhatikan satu-satu. Apalagi anak muda, saya tanya kalau ke mahasiswa, saya tanya, apakah kalian nonton TV? Enggak katanya. Enggak nonton TV lagi mereka. Lihat, apalagi lihat iklan di TV. Ya kan, pasti mereka sedikit waktunya untuk melihat iklan-iklan di TV. Jadi mereka lihatnya di mana? Di YouTube, dari HP-nya ya. Nah, jadi semuanya mereka melihat dari situ. Ya, jadi itu juga sudah membuat perubahan di dalam pemasaran. Ya, ibu-ibu juga ternyata tidak kalah dengan anak-anak muda. Pernah lihat iklan TV enggak Bu? Enggak, udah sibuk sosialita. Ya, sudah kesana kemari, dan mereka ada ibu-ibu yang saya tanya ternyata dia punya 70 grup WA. 70 ya. Pak Tirmizi juga punya berapa Pak? 70 ya Pak? 70-an lebih. Itu ibu-ibu juga. Jadi dia punya beberapa HP gitu kan. Supaya dia terhubung dengan semua temannya, mulai dari alumni TK, alumni SD, alumni pengajian TK, itu semuanya ya. Jadi itu membuat perhatian mereka terhadap merek sangat sedikit ya. Kemudian ada ya, pergeseran kekuatan ke pelanggan yang terhubung nih. Struktur kekuatan mengalami perubahan drastis karena internet. Ya, jadi ada exclusive to inclusive, from vertical to horizontal, from individual to social. Ini ya, jadi dari eksklusif ke inklusif. Kalau dulu orang merasa yang perusahaan besar itu dia merasa dia eksklusif, dia hebat gitu, hebat sendiri, dan dia membuat dirinya hebat juga karena usahanya sendiri. Tapi sekarang udah sangat susah untuk membuat hebat dirinya dengan dirinya saja. Ya berarti apa? Harus melibatkan pihak lain juga ya untuk membuat menjadi hebat ya. G7 ini Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat itu juga tidak bisa menyelesaikan sendiri krisis keuangan global. Dia harus minta G20 ya, grup 20 termasuk Cina, India, dan Indonesia. Nah, jadi nggak bisa juga dia. Produknya mau dikirimnya kemana? Kan mereka sedang membujuk nih Indonesia lah, ya kan, membujuk-bujuk Indonesia supaya produk mereka juga dikirim ke Indonesia. Donald Trump sekarang sedang sibuk nih menarik-narik perusahaannya yang di apa? Seperti iPhone, perusahaan Amerika tapi buatnya di Cina. Aduh, kan mereka sedang menarik, Trump sedang berusaha menarik, ayo kembali ke negaranya supaya capitalnya tidak terbang, tidak ada capital flight. Jadi masuk ke negaranya. Jadi peluang kerja di Amerika juga semakin tinggi, masuk Trump seperti itu. Ya karena pengangguran di Amerika juga sekarang meningkat ya. Amerika negara besar tapi merumahkan pegawai negerinya. Indonesia belum pernah ya merumahkan pegawai negeri, belum pernah kan? Amerika sudah 3 kali merumahkan pegawai negerinya. Ya.
Makanya apa? Berarti apa? Dia juga sangat tergantung kepada negara lain. Nggak bisa sendiri dia kalau mau eksklusif. Ya, nih. Kemudian perusahaan besar juga mengalami kesulitan untuk mengembangkan inovasi dalam organisasi eksklusif. Google yang sangat terkenal dengan budaya inovatifnya, mereka sangat inovatif ya, meminta semua teknisinya itu setiap minggu untuk menyampaikan apa lagi yang mau dibuat minggu ini, dan mereka menyampaikannya di mailing list. Nah, itu ya. Jadi dan itu dievaluasi setiap minggu, jadi ada reviewernya juga. Tapi mereka tidak sendiri, mereka minta juga usaha kecil, Google Map. Ya, Google Map itu juga dapat ide dari UKM, bukan dari mereka. Ya, nah, ini juga Microsoft, Amazon juga dengan apa? Skype-nya ya. Sosial media itu juga membuat dari eksklusif ke inklusif. Jadi sekarang sosial media itu tidak, kalau dulu kan segmentasi ya pasiennya ya, segmentasi demografi, geografi, perilaku, psikografi gitu kan ya. Sekarang kalau kita lihat di sosial media itu nggak terkelompok lagi, tidak tersegmentasi lagi berdasarkan geografi dan demografi. Yang geografi nggak ada, semuanya mau dari mana aja, semua negara, semua daerah, semuanya terhubung. Ya, demografi, kependudukan, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, nggak ada lagi, semuanya terhubung. Ini kemudian dari vertikal ke horizontal. Nah, jadi inovasi juga horizontal lagi ya. Jadi mengajak mitra bersama-sama mencari inovasi. Perusahaan sekarang juga harus mendengarkan pelanggannya. Apalagi yang mau kita buat? Karena kan sekarang berorientasi pada pelanggan juga ya, biarpun digital, tapi dia tetap memperhatikan pelanggan. Dari mana perusahaan mempelajari perilaku pelanggan? Makanya sekarang perusahaan semuanya punya sosial media ya, banyak kan? Mengangkat manajer untuk mengelola sosial media. Jadi banyak yang follow, sehingga banyak anggotanya, dan dia mempelajari dari situ. Ngapain ini? Ada perubahan nggak? Dulu kalau Bu Suryani sukanya makan sate, oh sekarang nggak suka makan sate lagi, usianya udah nambah. Ya kan Pak ya, nggak suka makan sate lagi, makannya apa? Oh kalau dulu satenya sate kambing, sekarang satenya sate jamur. Oh berarti apa? Itu belum bisnis apa enggak ya? Ayo kita buat sate jamur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian pelanggan lebih percaya pada faktor F, friends, families, Facebook fans, Twitter follower. Nah ya, jadi dia lebih percaya ini daripada iklan perusahaan. Apa kata perusahaan? Nggak ada itu apa yang nggak disebutnya kalau perusahaan katanya, tapi lebih percaya pada ini tadi, friends, families, Facebook fans, Twitter follower ya. Jadi faktor F. Nah ini from vertical to horizontal juga. Nah di sini ada globalisasi juga. Kerjasama nggak antar negara ya? Pasti kerjasama, mungkin bahan bakunya dari mana? Indonesia bisa nggak kerjasama dengan Malaysia, Singapura, Thailand untuk membuat suatu produk yang baru yang sama-sama dibutuhkan? Oh bahan bakunya ada di mana? Di Indonesia. Tenaga ahlinya ada di mana? Di Filipina misalnya. Ya jadi dia horizontal, tidak vertikal lagi. Ini tantangan bagi pemasar adalah pemasar perlu memenangkan perhatian pelanggan tadi. Susah nggak ya memenangkan perhatian pelanggan? Susah. Ya pemasaran ini kan teori yang mudah dipelajari tapi susah dipraktekkan. Ya sangat mudah pelajarinya, mudah ngapal ya, apalagi yang anak-anak muda. Cepatlah ngapal satu malam, satu buku bisa hafal. Apalagi besok ujian, satu hari ini malam ini bisa kan? Ya kan, sistem kebut semalam. Bisa besok jawab, tapi siapa itu lupa ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh, harus eye catching. Kalau billboard pinggir jalan dia harus dibuat yang besar, warnanya menarik. Nah, tapi kalau di internet bagaimana? Pesaingnya banyak. Sekarang orang tinggal klik and break, bisa juga ya. Jadi tinggal klik, udah dapat informasi tentang semua produk. Ya kan, mau harganya, spesifikasinya, terus bisa juga lihat di toko. Nah, ya. Jadi pemasar perlu membuat percakapan merek di komunitas pelanggan meskipun tidak memiliki banyak kendali atas hasilnya ya. Jadi seringkali komunitas itu dipantau oleh perusahaan. Siapa nih ketuanya? Ya kan? Mungkin ketuanya dikasih produk. Misalnya ketua Harley Davidson ya, ketua komunitas.
itu dia tidak harus membeli, tapi aksesorisnya apa dikasih. Tapi dia tidak boleh bilang itu dikasih. Jadi dia pakai, dia cerita-ceritakan. Nah, nanti yang lain kan anggotanya pasti ikut, ya. Subkultur digital yang berpengaruh sekarang adalah kaum muda, youth, wanita, woman, dan warga net. Nah, inilah dia yang sekarang yang paling utama, ya. Berapa ya usia anak muda? Siapa yang dikatakan anak muda? Sampai usia berapa? Ada yang bilang 17 sampai 40, ada yang bilang sampai 35. Tapi yang penting sebenarnya semua yang merasa muda lah. Ya kan, bisa katakan muda karena dia pasti beli produk untuk anak muda. Siapa ketua anggota organisasi pemuda di Indonesia? IPK, PP, siapa ketuanya? Orang tua kan? Tapi dia masih minta dibilang muda apa enggak? Iya kan, organisasi pemuda. Tapi dia sudah berumur. Nah, berarti dia pakai produk apa? Produk anak muda. Ya kan? Jadi nggak jelas juga ini youth ini. Tapi biasanya dia didefinisikan sampai usia 40. Ibu masih youth ya Bu ya? Ya kan? Ya, jadi anak muda itu seringkali menjadi jauh lebih cepat dewasa katanya, lebih cepat dalam merespon perubahan dunia seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Nih wanita, woman. Nah, kenapa wanita ini jadi sekarang jadi pusat perhatian pemasar? Siapa yang mengambil keputusan belanja di rumah? Wanita. Siapa yang beli baju bapaknya? Wanita. Ya, jadi hampir riset malah ya 90% belanja rumah tangga itu diambil keputusannya oleh ibu-ibu, oleh wanita. Makanya sekarang surga pemasar ada di telapak kaki ibu. Ya kan? Nah, ya Pak Syanir. Ya lah. Ya, jadi surga pemasar ada di telapak kaki ibu. Karena ibu-ibu sekarang yang banyak mengambil keputusan. Kalau dulu barang elektronik itu dominan diambil keputusannya oleh bapak. Tapi sekarang udah bergeser ya, penelitiannya riset udah di atas 50%. Keputusan membeli barang elektronik itu dipengaruhi oleh ibu, oleh wanita. Ibunya malah yang dominan. Oh beli ini aja Pak. Suaminya ikut aja ya. Ya kan Pak? Ya Pak. Ikut aja. Jadi pembelanja holistik. Jadi semuanya dia beli, termasuk rumah, mobil ya. Pengguna kartu kredit paling banyak itu adalah wanita ya, paling suka belanja kan. Nah, itu manajer rumah tangga. Jadi wanita itu sekarang jumlahnya juga semakin besar. Ya, jadi jumlahnya lebih banyak dan semakin banyak yang terdidik. Ya, terdidik, semakin banyak yang punya penghasilan sendiri. Bahkan banyak juga yang penghasilannya lebih besar dari suaminya. Nah itu ya, jadi siapa yang dominan sekarang? Dan siapa yang punya gadgetnya banyak, grupnya tadi banyak, sosial medianya banyak? Mana lebih banyak, pria atau wanita? Wanita. Ya, jadi dia coba lihat kemarin pemilihan presiden, the power of mak-mak. Ya kan? The power of mak-mak. Jadi mereka sangat berpengaruh ya sekarang. Nah, nih sekarang perjalanan pelanggan menuju loyal nih. Sebelum ada sosial media, di awalnya itu aware, attitude, act, dan act again. Jadi aware dulu, menyadari bahwa produk itu ada, kemudian dia akan bersikap menyukai atau tidak menyukai, berminat atau tidak berminat, maka dia akan melakukan tindakan act, membeli. Kalau dia suka, maka dia akan membeli lagi. Ya kan? Nah, tapi di zaman setelah ada sosial media, ini aware, appeal, act, and advocate. Jadi kalau advocate berarti dia juga menyebarkan ke orang-orang. Nanti dia makan di sini di triple apa Pak? Triple S Cafe. Terus dia foto kan? Bagus ya, keren ya. Di mana itu? Udah promosi apa nggak itu? Promosi. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya apa? Ini anggota sosial media itu juga menjadi sarana promosi. Bagaimana supaya mereka mau mempromosikan? Berarti perusahaan sudah mengurangi biaya promosi karena promosinya tahapannya. Ya, jadi di sini kalau di tahap aware, bagaimana? Mana lebih banyak nih aware? Oh, paling banyak dia konvensional, offline, ya kan? Nah, paling banyak. Tapi kalau di advocate
paling banyak di pemasaran digital, ya kan, lebih besar nih pemasaran digitalnya advocate. Jadi dia advocate-nya melalui sosial media gitu ya. Nah,